Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 Fisika Dasar 1B Sekolah Farmasi akan menjelaskan hasil percobaan kami yang bertopik menentukan parameter penentu lompatan tinggi. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Menganalisis lompat vertikal, 2. Mengkalkulasi perubahan momentum dan energi, 3. Menentukan faktor fisis pada pelompat, 4. Menentukan teknik lompatan mana yang lebih tinggi berdasarkan faktor fisis. Selanjutnya adalah teori dasar. Yang pertama adalah hukum Newton yang terbagi menjadi 3, yaitu hukum pertama Newton yang menyatakan jika tidak ada gaya yang diterapkan pada suatu benda, kecepatan benda itu tidak akan berubah, atau benda tidak akan dipercepat. Benda cenderung mempertahankan inersia atau kelembaman. Inersia itu sendiri memiliki banyak bentuk seperti inersia linier, inersia massa, dan inersia kutub atau polar. Lalu selanjutnya ada hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda akan sebanding dengan gaya total yang bekerja pada benda. Hukum 2 Newton dapat dirumuskan, yaitu sigma F sama dengan M kali A, dengan M adalah massa dan A adalah percepatan. Selanjutnya adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ditulis sebagai bila sebuah gaya FBC bekerja pada B oleh benda C, gaya dari benda C bekerja pada benda B. Dan dari hukum yang diketahui bahwa setiap tindakan akan menimbulkan reaksi atau sebab akibat. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan keadaan gerak suatu benda. Semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Ketika sebuah benda diam, energi kinetiknya 0. Energi kinetik dirumuskan EK atau energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat dengan M adalah massa dan V adalah percepatan. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang didapat karena posisi benda atau kedudukan benda, yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi atau pengaturan dari sebuah sistem objek yang mengarahkan gaya ke satu sama lain. Yang dipakai pada perhitungan ini adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dirumuskan EP atau energi potensial sama dengan mgh, dengan M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Lalu selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Energi mekanik berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Persamaannya yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 yang dapat dijabarkan lagi menjadi mgh1 ditambah setengah mv1 kuadrat sama dengan mgh2 ditambah setengah mv2 kuadrat. Dan pada percobaan lompatan, H1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan sebuah persamaan yaitu V1 sama dengan V take off sama dengan akar 2GH. Selanjutnya adalah teorema impuls momentum. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Secara fisis, momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan suatu benda, sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Persamaannya adalah I atau impuls sama dengan F dikali delta T, sama dengan M dikali delta V. Delta P sama dengan M dikali V2 dikurang M kali V1, yang bisa disederhanakan menjadi delta P sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Pada percobaan lompatan, V2 sama dengan V take off dan V1 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan perubahan momentum, yaitu delta P sama dengan M dikali V take off. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah teorema usaha energi. Teorema usaha energi menyatakan bahwa kerja total yang dilakukan pada partikel akan sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Persamaan dari teorema usaha energi dapat ditulis sebagai W sama dengan delta K, dan dipecah lagi W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang setengah M dikali V1 kuadrat. Karena pada percobaan lompatan V1-nya sama dengan 0 dan V2 sama dengan V take off, dapat disimpulkan sebuah persamaan yaitu W sama dengan setengah M dikali V take off kuadrat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan berdasarkan teori. Nah, perhitungan berdasarkan teori ini dilakukan oleh dua orang praktikan dengan masa masing-masing yang berbeda. Dan praktikan satu melakukan lompatan untuk counter movement, dan untuk praktikan dua melakukan lompatan untuk squat jump. Nah, di sini kita akan mencari kecepatan take off, perubahan momentum, dan perubahan energi dari masing-masing lompatan. Nah, untuk lompatan counter movement sendiri kan dilakukan oleh praktikan satu dengan massa 52 kg. Nah, untuk mencari kecepatan take off sendiri, itu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana EM1 sama dengan EM2, yaitu MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Dan didapatlah V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H2. Nah, seperti yang terlihat di layar, di mana V1 yang saya sebutkan tadi merupakan V take off,
sama dengan akar dari 2 dikali gaya gravitasi merupakan 9,8 meter per sekon kuadrat dan dikali 0,349 meter H2. Nah, H2 ini merupakan rata-rata tinggi lompatan dari percikan pertama yang telah melakukan 3 kali percobaan. Nah, didapatlah V take off itu sebesar 2,615 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu perubahan momentum. Nah, untuk mencari perubahan momentum, delta P sama dengan M dikali V2 kurang V1, di mana 52 kg itu massa perhatikan satu tadi, dan 2,615 merupakan V take off yang telah kita dapatkan tadi. Nah, diperoleh perubahan momentum atau delta P sebesar 135,980 kg meter per sekon. Nah, sebenarnya itu untuk mencari perubahan energi atau usaha yang disimbolkan dengan W, yaitu W sama dengan setengah dikali M dikali V take off yang dipangkat 2 kan. Nah, di sini didapatkan W sama dengan setengah dikali 52 kg, di mana 52 kg tadi itu merupakan massa dari percikan 1, dan 2,615 meter per sekon dipangkatkan pangkat 2 kan, itu merupakan dari V take off yang telah kita dapatkan tadi, maka diperolehlah perubahan energi atau W sebesar 177,794 Joule. Nah, selanjutnya itu lompatan squat jam yang dilakukan oleh perhatikan 2 dengan massa 71 kg. Kecepatan take off-nya yaitu akar 2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, yaitu dari gaya gravitasi, dan dikali 0,334 meter. Nah, ini didapatkan dari rata-rata tinggi lompatan perhatikan kedua yang telah melakukan 3 kali percobaan. Didapatlah V take off-nya sebesar 2,558 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu perubahan momentum atau delta P, rumusnya sama tadi, yaitu massa dikali dengan V take off, di mana massa perhatikan kedua itu 71 kg dikali dengan 2,558 meter per sekon. Nah, diperolehlah delta P sebesar 181,660 kg meter per sekon. Yang saya itu perubahan energi atau usaha yang disebutkan dengan W tadi untuk lompatan squat jam ini yang dilakukan oleh perhatikan 2, W sama dengan setengah dikali massa perhatikan 2 yaitu 71 kg dikali dengan V take off dari perhatikan 2 yaitu 2,558 meter per sekon dipangkatkan 2. Nah, diperoleh W sebesar 232,289 Joule. Sebelum kita melakukan analisis data, kita harus punya data dulu dong. Nah, gimana sih cara mendapatkan data dari video tersebut? Kita harus mengetahui titik-titiknya pada saat kita melakukan loncatan. Nah, kita harus menggunakan sebuah aplikasi software yang bernama Tracker. Penasaran kan gimana cara mengukurnya? Ikutlah videonya. Nah, jadi caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tekan video untuk mengimport videonya, lalu tekan import. Nah, di sini kita harus menekan video yang mana yang mau kita drag. Nah, kali ini kita akan menekan squat jam, lalu tekan open. Nah, setelah muncul videonya, kita harus menentukan dulu nih titik masanya. Jadi kita ke ujungnya dulu ya, karena dia di ujung itu kan sudah berdiri tegak tuh. Lalu kita tekan calibration stick. Nah, setelah itu kita ukur nih. Karena tinggi badan subjek adalah 170, berarti titik masanya adalah setengah dari tinggi badannya, yaitu 0,85. Di sini saya sebutkan 0,85 karena dalam meter. Nah, lalu kita kembali ke awal. Nah, lalu kita tekan yang ini, tombol ini ya. Ini adalah tombol koordinat. Lalu kita arahkan ke titik masnya, yaitu di kertas yang berwarna putih sebagai penanda titik masnya, agar lebih mudah untuk menentukan titik masnya, teman-teman. Lalu kita menggunakan track, lalu tekan new. Lalu tekan point mesh. Nah, setelah itu, agar tracknya berlangsung secara otomatis, kita tekan lagi tracknya, tekan mesh A, lalu kita tekan auto tracker. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan shift dan control di keyboard, lalu kita arahkan ke pusat masanya, yaitu yang di warna putih ini ya. Nah, setelah itu kita tekan search, teman-teman. Nah, jadi dia akan dilakukan secara otomatis ya. Nah, jika sudah macet seperti ini, jangan khawatir. Kita tekan melakukan cara yang sama, yaitu tekan shift di keyboard dan mengikutinya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Setelah itu kita close tabel yang ini. Nah, udah dapat kan di sini datanya. Jadi kita tekan plot, selalu tekan 3 agar memberikan 3 grafik. Kita tekan tombol yang ini. Nah, di sini karena kita memerlukan titik posisinya terhadap Y, terus percepatannya dan kecepatannya, kita tekan yang ini menjadi huruf Y. Nah, yang ini menjadi VY alias percepatan. Nah, yang ini tekan alias percepatan. Nah, sudah dapat kan? Di sini di bawah ini ada datanya. Nah, yang ini bisa kita salin dan copy ke Excel ataupun Word sebagai data kita. Baik, terima kasih. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dari percobaan dan perhitungan, didapat perbedaan dari kedua jenis lompatan, yaitu counter movement oleh praktikan 1, Yogi, dan squat jump oleh praktikan 2, Muksit. Dari perhitungan, didapat perbedaan perubahan momentum pada kedua lompatan. Perubahan momentum pada counter movement lebih kecil daripada squat jump, walaupun kecepatan take off counter movement lebih besar dari squat jump. Posisi awal lompatan squat jump yang memberi tekanan pada tubuh berperan pada perubahan momentum praktikan 2 yang besar. Artinya, ukuran kesulitan mengubah kecenderungan praktikan 2 dari posisi awal hingga melompat itu besar. Perbedaan kecepatan take off kedua praktikan dapat disebabkan oleh pengaruh tinggi dari lompatan yang dilakukan. Energi yang dikeluarkan oleh praktikan 1 pun lebih kecil daripada praktikan 2. Hal ini dapat terjadi karena massa dan kecepatan berpengaruh pada energi atau usaha yang dihasilkan. Dari hasil percobaan, didapat tinggi lompatan counter movement lebih tinggi daripada tinggi lompatan squat jump, yaitu pada counter movement didapat tinggi rata-rata 0,349 meter, sedangkan pada squat jump didapat tinggi rata-rata 0,334 meter, dengan selisih tinggi kedua lompatan adalah 0,015 meter. Hal ini disebabkan oleh perubahan momentum praktikan 2 yang lebih besar daripada perubahan momentum praktikan 1. Lompatan squat jump membutuhkan momentum yang lebih besar daripada lompatan counter movement karena posisi awal yang memberi ketegangan pada tubuh. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan lompatan counter movement yang diawali dengan posisi berdiri tegak. Perbedaan massa kedua praktikan juga dapat mengaruhi banyak usaha yang dikeluarkan dari kedua praktikan, sehingga tinggi lompatan yang dihasilkan akan berbeda. Selain didapat perbedaan tinggi lompatan, pada percobaan juga dapat diketahui waktu lompatan yang berbeda. Praktikan 1 dengan lompatan counter movement memiliki rata-rata waktu yang lebih kecil dibandingkan praktikan 2 dengan lompatan squat jump jika waktu kedua lompatan dimulai ketika sudah menunduk, yaitu pada counter movement didapat waktu rata-rata 1,617 sekon, sedangkan pada squat jump didapat waktu rata-rata 1,832 sekon. Lompatan counter movement diawali dengan berdiri terlebih dahulu, lalu menunduk sebelum lompat, sedangkan squat jump diawali langsung dengan menunduk lalu lompat. Perbedaan tersebut berpengaruh pada energi yang tersimpan sebelum memulai lompatan. Lompatan counter movement lebih lama menyimpan energi ketika berdiri daripada squat jump yang langsung menunduk. Oleh karena itu, waktu yang didapat pada kedua lompatan pun berbeda. Perbedaan antara hasil percobaan dan perhitungan disebabkan oleh adanya galat yang bisa terjadi karena beberapa faktor. Perbedaan ketinggian dari tempat kedua praktikan mengambil data dapat mengaruhi besar gravitasi sehingga berpengaruh pula pada kecepatan take off. Terjadi kesalahan pada saat tracking juga dapat mengaruhi hasil akhir dari data yang diambil. Dari hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah, masa praktikan sangat memengaruhi perhitungan fit take-off, impuls, dan usaha yang terjadi pada masing-masing variasi lompatan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan massa tubuh yang berpengaruh pula terhadap perbedaan pusat massa tubuhnya. Massa tubuh yang dapat terdiri dari massa otot juga memengaruhi usaha yang dilakukan seorang praktikan yang dapat berpengaruh terhadap ketinggian lompat yang dihasilkan. Kesimpulan kedua adalah, masa praktikan dan waktu saat praktikan mulai melakukan variasi lompatan hingga kaki praktikan tidak menyentuh tanah adalah faktor yang paling berpengaruh akan adanya beberapa perbedaan yang terjadi pada kedua variasi lompatan. Pada variasi counter movement, praktikan memberikan gaya terhadap bumi sedikit lebih lama dibanding variasi squat jump. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan melalui hukum ketiga Newton, gaya aksi-reaksi, yang berbunyi, bila sebuah gaya FBC bergerak pada B oleh benda C, gaya dari benda C bekerja pada benda B, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gaya reaksi dari tanah yang lebih besar pada variasi counter movement, menyebabkan lompatan lebih tinggi dan V take off lebih besar dibandingkan dengan variasi squat jump. Kesimpulan ketiga adalah ketinggian lompatan praktikan pada variasi counter movement lebih besar dibandingkan dengan variasi squat jump, sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yang dapat diturunkan sebagai V take off sama dengan akar 2GH, didapatkan bahwa kecepatan awal pada variasi lompatan counter movement lebih besar dibandingkan dengan kecepatan awal pada variasi squat jump.